Obatnya hati apa? Kan ada tuh syairnya. Syairnya Wali Songo itu. Tombo hati iku limo perkara, ini bener itu. Iya kan? Yang pertama apa? Baca Quran, ya bener. Baca Quran. Ya. Maka tadi lihat, Ramadan syahrul Quran. Ya, jadi caranya Allah membuat kita tuh sehat itu banyak. Salah satunya hati kita, raga kita. Contoh mungkin begini. Kalau kita disuruh berhenti makan, tidak mau sehingga akhirnya obesitas, bagaimana cara Allah untuk menghentikan makannya kita? Apa? Sakit kan? Sakit-sakit, coba lihat. Selera makan kita ditarik sama Allah, supaya apa? Supaya puasa kan? Itu yang pertama. Yang kedua apa? Dikasih waktu tidur, sehingga nggak bisa makan. Yang ketiga apa? Dikasih puasa. Makanya kalau orang ngerti kayak begini, syariat dalam agama ini yang mulia ini, subhanallah ya. Caranya Allah untuk menjaga kesehatan hati kita, jiwa kita, ruh kita, dan raga kita. Coba lihat, kalau tanpa rasa kenyang, coba bayangkan apa yang terjadi. Ya, kalau tanpa sakit, makan aja terus, berbuih-buih. Zaidul Akbar ngomong, jangan makan ini, kurangi ini segala macam. Enggak juga, sakit dulu kata Allah. Baru tahu. Seperti itu. Supaya apa? Supaya berpuasa. Nah, saya nggak bahas banyak di sesi terakhir atau sesi kedua ini berkaitan dengan raganya kita. Tapi kalau ini Anda praktekkan, Masya Allah, efeknya akan sangat luar biasa. Ya, dan bisa mulai Anda praktekkan mulai sekarang, apalagi nanti Ramadan, itu keren banget. Ya, nah gini, salah satu masalah Bapak Ibu sekalian dalam dunia kesehatan saat ini adalah banyaknya petugas yang ngurusin, ya, atau bukan banyaknya orang gitu kan, tapi petugasnya cuma satu. Petugas yang sudah keletihan ngurusin badan kita karena terus-menerus dibebani dengan beban yang luar biasa. Saya kasih ilustrasi supaya Anda paham. Ya. Ini ilmunya gampang tapi powerful, luar biasa, sampai urusan ranjang pun bisa diperbaiki dengan ini. Sampai urusan ranjang. Karena memang efeknya juga dari ini, ya, kalau ini masalah. Nah gini, kalau Anda yang pernah pergi ke Jepang, Bapak Ibu sekalian, di Jepang itu ada KRL. KRL tahu ya? KRL. Nah di Jepang itu kalau pagi-pagi, KRL itu karena saking padatnya penumpang, itu ada namanya petugas pengatur penumpang. Ya, petugas lah bahasa kita. Tugasnya ngapain? Dorongin penumpang masuk ke dalam KRL, sudah masuk semua baru pintu ketutup. Oke? Dengarin baik-baik ini. Jadi nanti Anda bisa mainkan jurus ini, gitu. Bagaimana cara Anda membuat tubuh Anda makin fit, makin power, ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana petugas ini kan suatu hari kelak, kalau bukan suatu hari kelak, dia kan kerja dari pagi sampai sore siang lah misalkan itu. Kan ada waktu letihnya kan? Letihnya kalau apa? Petugas ini letihnya kalau apa? Kalau penumpangnya kebanyakan kan? Yang pertama itu. Lalu dia juga nggak ada tenaga, nggak makan pagi atau nggak apa seperti itu. Nah, pertanyaannya supaya petugasnya nggak letih, caranya gimana? Kasih makan yang benar. Apalagi? Minum vitamin. Apa Bu? Hah? Suruh istirahat. Apalagi? Anda matiin saklar atau apa ya, saklar listriknya supaya keretanya nggak jalan, ya. Jadi petugasnya nggak kerja, boleh kan? Itu ide gila-gilanya sedikit. Jadi petugasnya dikasih makan, tapi dia akan letih juga kalau dikasih makan dengan beban gitu kan? Atau keretanya di stop, nggak usah jalan hari itu, matiin listriknya. Nah, ilustrasi ini bagus banget untuk kita pahami tentang tubuh kita. Penumpang tadi itu gula, oke? Penumpang itu gula, terutama gula-gula olahan. Ya, petugas itu insulin, gerbong itu sel. Ya, jadi dalam tubuh kita itu gula yang masuk, ya, gula yang masuk diberi tugas, ya, atau
Allah memberikan tugas kepada insulin, ya, untuk memasukkan gula yang masuk tadi ke dalam sel ketika gula dalam darah sudah cukup. Paham sampai sini? Jadi petugas tadi itu insulin, hormon. Tugasnya dia adalah memasukkan gula ke dalam sel. Oke? Nah, yang jadi masalah sekarang, ya, pada orang-orang yang kena diabetes, sebenarnya bukan cuman gulanya yang tinggi. Oke? Pemahaman orang selama ini kalau menjelaskan tentang diabetes, ini poin besar judul kita hari ini, why we get sick, atau kenapa kita jatuh sakit. Ya, kalau Anda perbaiki ini, banyak penyakit bisa tersembuhkan biiznillah. Ya, jadi gini. Jadi petugas tadi, ya, atau mungkin masalah diabetes atau kencing manis itu, ya, bukan cuman gula darah yang tinggi, tapi petugasnya keletihan. Petugasnya siapa tadi? Insulin. Ya. Saya pelan-pelan biar Anda lebih gampang mencernanya. Nah, saking lelahnya dia, masuk gula tadi dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Dalam ilmu dalam ilmu modern kita sebutnya insulin resisten. Itu bahasanya. Dan itu masalah dari banyak sekali penyakit-penyakit, mulai dari apa? Mulai dari darah tinggi, kanker, kemudian penyakit-penyakit jantung, pembuluh darah, sampai aging, penuaan, sampai ke tiroid, itu akarnya dari sini. Jadi kalau Anda tanya, lebih banyak mana? Kan selama ini contoh mungkin kalau kita membahas tentang garam, kita kan nyalain garam terus kan, penyebab darah tinggi. Enggak. Darah tinggi itu lebih banyak disebabkan oleh karena insulin resisten. Coba aja lihat. Artinya gara-gara apa? Gara-gara kebanyakan penumpang. Oke? Nanti saya kasih clue-nya. Supaya nanti Anda makannya benar mulai sekarang. Ya. Jadi gara-gara kebanyakan penumpang. Penumpang ini siapa? Karbohidrat olahan. Sekarang Anda jamaah sekalian sering mendengar istilah apa tuh namanya? Kampanye makanan non gluten. Betul? Gluten itu apa? Terigu. Orang tua kita zaman dulu gak makan terigu. Yang mereka makan apa? Singkong. Terigu gak itu? Bukan. Ubi, jalar, cilembu, itu bukan terigu. Ya, itu salah satu contoh karbo olahan. Diputihkan dia, dibeningkan dan putih luar biasa, ditambah lagi dengan penumpang yang lain. Namanya gula pasir. Paham ya? Double tuh, tap. Sehingga apa? Masuk dua-duanya. Jadi Anda bayangkan kalau Anda makan roti, Anda harus tanggung jawab agar tidak terjadi lonjakan. Bukan saya melarang makan roti, bukan. Tapi kalau Anda paham ilmunya, Anda bisa makan roti dengan tenang, atau cari roti yang tidak menyebabkan namanya. Jadi gini, ada dalam tubuh kita namanya lonjakan glukosa atau glucose spike. Jadi ketika kita makan sesuatu yang tinggi gula olahan, tiba-tiba zup naik tuh gula, petugas kecapean, letih, kita ngantuk. Itu. Jadi sudah paham kenapa banyak orang sekarang habis makan justru ngantuk? Kenapa? Keletihan petugasnya. Kurang lebih gitulah. Berarti kita bisa kita perbaiki, insya Allah bisa, tenang aja, asal mau. Ya. Jadi dua hal ini, ya, gula olahan, ya, refined carbohydrates, ya. Yang kedua adalah lemak olahan atau lemak trans. Itu dua musuhnya itu, yang menyebabkan banyak masalah dalam tubuh kita. Ya. Nah, jadi mulai sekarang filosofi yang Anda pakai sebagaimana filosofi Al-Qur'an menjelaskan. Kalau bahasa orang-orang barat sana, think before you drink, think before you eating. Fikirkan dulu sebelum Anda makan, fikirkan dulu sebelum Anda minum. Kenapa? Air kayak begini Bapak sekalian, bisa jadi kalorinya sama dengan satu piring, kalau bukan air putih ya, bisa jadi kalorinya sama dengan satu piring makanan, bisa. Coklat yang dimakan oleh seseorang, saya pernah lihat ada satu video gitu kan, dia menjelaskan ada satu coklat bar, ya coklat batangan gitu, itu ternyata hampir 6 sendok makan gula pasir di situ. Coba lihat, ini gula olahan ya, dan itu biang keroknya. Segala penyakit berat tadi, termasuk apa? Urusan kewanitaan, PCO, susah hamil, segala macam gitu-gitulah.
Ya, jadi hati-hati. Ya, mikir dulu, think. Ya, sebelum makan. Ini kira-kira dimakan ini bikin beban nggak? Boleh nggak bikin? Boleh aja. Kenapa? Bagian dari cara kita menjaga badan tubuh kita atau tubuh kita. Nggak masalah. Ya. Nah, lalu si karbo ini ya, karbo olahan tadi kan banyak banget ragam makanan ya sekarang ya. Kita yang Anda makan pun sekarang karbo olahan. Di depan ibu-ibu sekalian, kan karbo olahan itu. Boleh nggak dimakan? Boleh. Nah, tapi saya kasih caranya supaya nggak terjadi lonjakan gula. Ada beberapa cara supaya dia tidak langsung menyebabkan naiknya gula darah dalam tubuh kita. Ya, contohnya apa? Contohnya, nih, Anda mau makan roti, ya. Saya biasanya bawa cuma sampel, tapi nggak bawa, bukan sampel rotinya. Sebelum Anda makan roti itu, ya, Anda masukin dalam air ini cuka apel. Ya. Cuka apel berapa banyak? Ya paling 1 sendok teh cukup lah. Anda masukin di sini, lalu kalau Anda yang mau makan karbo-karbo olahan tadi, minum dulu ini, insya Allah itu gulanya tidak akan naik. Langsung gitu enggak, tapi landai dia. Itu caranya. Oke? Jadi diminum airnya begitu, ya sebelum Anda makan tadi itu. Itu caranya. Kemudian apa lagi yang bisa Anda kerjakan? Sebelum Anda makan itu, Anda makan dulu makanan-makanan fermentasi. Contohnya apa? Tempe, apa lagi? Tauco, pokoknya fermentasi. Tape juga boleh kalau mau. Ya, makanan-makanan atau kalau cuka kan fermentasi juga tuh. Ya. Itu contohnya. Kemudian apalagi yang bisa membuat gula darahnya nggak tinggi langsung setelah itu? Anda makan karbonya terakhir. Paham? Jadi gini, ini contohnya ya. Jangan bereaksi dulu, tenang dulu. Itu ciri orang yang was-was itu. Tenang dulu. Diam dulu, tenang dulu gitu ya. Belum apa-apa sudah takut banget siklus kehidupannya terganggu. Ini piring. Kan ada nasinya, ada dagingnya, protein ikan segala macam, ada sayurnya kan gitu kan. Jadi supaya gula darahnya nggak naik langsung, pertama kali Anda makan sayurnya dulu. Udah bener tuh orang Sunda tuh. Sayur dulu dimakan. Ya, habis makan sayur baru Anda makan dagingnya dulu. Jadi karbo itu terakhir. Ya. Udah kenyang duluan kan? Bagus. Sehingga nanti apa? Makan karbonya sedikit. Dok, tapi kan susah kalau makan nasi duluan, apa nasi sendirian. Tenang, saya punya solusinya. Ya, nasinya Anda campur sama sambal. Jadi nasinya tetap rasa enak. Anda tetap butuh karbo, jangan nggak makan karbo. Lemes nanti. Tetap makan karbo. Cuman karbonya terakhir. Atau kalau enggak, ini tips yang tadi nih. Ada berapa tips tadi? Cuka. Kemudian apa lagi? Karbo terakhir, bahasa gitu loh. Ya, mulai dari apa? Sayur dulu. Apa lagi? Daging, protein dulu, baru terakhir karbonya. Dikit aja nggak usah banyak-banyak. Kalau nggak perlu, nggak usah banyak-banyak makan karbo. Ya, kalau nggak perlu. Dan jangan fokus pada nasi saja. Banyak solusinya. Betul nggak? Contohnya apa? Kentang, singkong, ubi, talas, wah banyak banget. Saya di kafe saya di Jati Asih, kafe JSR namanya itu mashed potato-nya kita bikin dari ubi Cilembu. Mashed potato-nya. Jadi ya pergedel lah bahasa kita ya. Kalau sama ini kan kentangnya kan dihancurin, kemudian jadi mash gitu kan, dikasih bumbu segala macam. Kita sana pakai ubi Cilembu. Bahkan ubi Cilembunya sama-sama kulitnya kita makan. Nyata enak. Emang enak ubi itu dimakan sama kulitnya. Ya. Sudah ada yang pernah ke sana? Belum? Belum. Pergilah sana. Cafe JSR nanti namanya. Kemarin ada ibu-ibu dari Majelis Taklim Bintaro itu satu bus ke sana kemarin. Nanti di IG ada, di alamat ada.
Jadi situ makanannya insya Allah terjaga semua. Nggak ada gorengan, nggak ada gula putih, minumnya rimpang-rimpang, ya pakai madu segala macam lah gitulah. Baik, itu yang ketiga. Yang selanjutnya apa? Tadi, ya langkah berikutnya adalah mengurangi karbohidrat. Jadi karbohidrat restriksi atau restriksi karbohidrat. Jadi Anda mulai mengurangi karbohidrat yang masuk. Dan ini ilmu yang sangat mudah untuk menurunkan berat badan kalau ada yang mau nurunin berat badan. Caranya gimana? Anda banyakin asupan protein sama sayurnya, karbohidratnya secukupnya aja. Nanti lama-lama turun berat badannya, serius. Apalagi Anda ditambah dengan aktivitas yang aktif. Ya olahraga segala macam itu turun sini. Jadi paling gampang, kayak kemarin saya ketemu dengan ibu-ibu, Masya Allah, dia bilang, "Dok, saya lihat gitu kan pas saya sama keluarga ke situ, ke rumah, ke resto beliau, dia tunjukin, dia udah turun sampai 10 kilo, dia bilang. Wah banyak kali, gara-gara apa? Ya tadi ngurangi karbohidrat doang. Tapi, nah ini dia ada tapinya. Tapinya apa? Kalau lapar ya makan, tapi makanlah karbo yang benar, bukan karbo olahan. Dan kalau makan karbo yang benar pun jangan berlebihan. Contoh karbo yang benar apa? Nasi itu benar sebenarnya, aslinya benar. Cuman karena dia nggak ada serat, jadinya cepat naik gulanya kan gitu. Makanya lagi-lagi kalau di kafe kami pakainya beras coklat, masih ada serat. Kalau Anda misalkan mau yang versi lain, banyak tadi ubi, singkong gitu-gitu lah. Itu kan karbo juga tuh semua itu. Ya, atau kayak sorghum itu juga bisa tuh. Itu juga bisa, ya. Jadi makanlah atau kurangilah karbo yang masuk dalam tubuh kita. Kemudian apa lagi? Caranya untuk membuat petugas itu atau badan itu teriset lagi, puasa sebenarnya. Kalau zaman sekarang orang nyebutnya intermittent fasting. Jadi Anda mulai kasih jarak makannya, ada waktu makan, ada waktu nggak makan. Terus kalau nggak makan gimana? Ya nggak makan, minum aja. Kalau nggak puasa ya. Kalau puasa atau puasa sunnah lebih bagus justru. Ya, apalagi Ramadan kayak begini. Kalau Anda yang punya stok deposit lemak yang banyak, Ramadan tuh cara yang paling mudah untuk merontokkan di serontok-rontoknya. Dengan cara apa? Saya baca dalam buku beberapa literatur yang saya baca itu, puasa 24 jam itu bisa, dia bilang, it will destroy tons of fats, dia bilang. Bisa nggak kita puasa 24 jam? Bisa. Jadi nerusin puasanya. Anda batalin, kan sahur. Terus buka kan? Habis buka, Anda nggak makan apa-apa lagi sampai ke sahur lagi 24 jam kan? Sahur ke sahur. Kalau tubuhnya aman-aman saja tidak apa-apa, asal ada settingan. Settingan itu maksudnya apa? Kita ngasih tahu bahwa tidak ada makan. Jadi sebenarnya tubuh kita itu bisa diperintah kalau paham caranya. Itu sebabnya orang yang sakit MAS sekalipun ketika Ramadan aman dia. Aman kan? Kenapa? Karena ada perintah atau informasi bahwa tidak ada makanan lagi setelah sahur, sehingga tubuh menggunakan cadangan energi yang lain, sehingga mahnya aman. Jadi kalau mau ngikutin bikin puasa atau mungkin nggak makan lagi kayak begitu, Anda kasih tahu sama badan Anda dengan dalam bentuk pikiran, ngomong aja, atau mungkin ada lisan juga Anda sebutkan juga boleh. Anda bilang nggak ada makan lagi ya habis ini ya sampai siang. Bisa. Nanti dia akan gunakan cadangan energi yang ada. Cadangan energi yang paling banyak di kita apa? Lemak. Kalau lemak sudah dipakai, waduh, powernya dapat banget itu. Ya, seperti itu. Jadi nanti ketika Idul Fitri, wah kayak bayi baru lahir. Turun berapa kilo, mukanya glowing, bener. Itu udah kayak begitu sunatullahnya. Kenapa mukanya bengep? Ya karena kebanyakan lemak. Ya, nggak ada apa ya, nggak ada shiningnya gitu, ada glowing kenapa ya? Emang nggak ada apa ya, tubuhnya kebanyakan itu tadi petugasnya keletihan. Tapi kalau petugasnya diistirahatkan, itu masya Allah efeknya akan sangat bagus, powerful sekali. Ya, itu salah satu caranya. Kemudian apa lagi yang bisa kita lakukan untuk mengistirahatkan petugas? Berbekam, bagus banget. Ya, mulai rutinin tuh bekam sebulan sekali. Ya, sebulan sekali rutin. Kalau bisa ngikutin tanggal sunnahnya Rasulullah SAW itu bagus, tapi kalau tidak juga tidak apa-apa. Yang penting 1 bulan sekali itu Anda berbekam.
Baik. Itu ya. Lalu apalagi yang bisa Anda lakukan kalau bekam? Nanti lihat nih. Ini sebenarnya saya belum lakuin, tapi saya pengen kerjain, belum dapat alatnya atau tempatnya. Ternyata tubuh kita itu kan bisa memperbaiki diri sendiri. Ya, kalau bekam itu, ya, atau hijamah itu dia menimbulkan atau memicu satu kondisi dalam tubuh kita namanya heat shock protein. Heat shock protein atau HSP singkatannya itu. Itu apa ya, sejenis protein yang muncul dalam kondisi panas dan baguslah, bermanfaat banget untuk regenerasi dan memaintain tubuh kita. Nah, ada satu lagi namanya CSP. Ya, CSP ini cold shock protein. Ya. Nah, cold shock protein ini Bapak sekalian itu munculnya kalau kita trigger dengan dingin. Jadi kalau Anda belum pernah lihat tapi sebenarnya itu ada penelitian yang saya baca itu bahwa ternyata berendam dalam air es. Tapi nggak lama, cuma 30 detik. Ya, kalau kuat ya. Jadi ada bathtub diisi es batu, rendam situ. Ya, kalau kuat semuanya, tapi kalau nggak kuat segini aja. Hanya 30 detik. Itu bagus juga. Cold shower namanya. Jadi sebenarnya kalau Anda ibu-ibu sekalian lagi pergi ke tempat dingin, sebenarnya nggak usah mandi air hangat. Justru malah mandi air dingin itu bagus. Dia memicu CSP itu keluar. Ya. Kalau nggak ada bathtub gimana sekarang? Banyak sih bathtub plastik itu, atau kalau nggak paling gampang pakai gentong. gentong yang gede, ya. Tapi saya nggak tahu Anda masuknya gimana. Kan tinggi itu, bangsa semeter ada itu kan? Ya, atau semeter lebih kayaknya itu. Jadi gentongnya itu diisi air, terus dimasukin es, Anda nyemplung ke situ. Ya, pilihannya gentongnya bertahan atau dia gugur, runtuh gara-gara berat badan kita. Ah, gitulah. Ya, itu salah satu caranya untuk apa tuh namanya, mengistirahatkan, ya. Gulanya dikurangi, petugas diistirahatkan, dan kasih power buat dia. Jadi kalau tadi saya jelaskan tentang karbo olahan, ya, tentang karbo olahan, maka yang kedua adalah lemak tadi kan. Nah, lemaknya Anda ganti dengan lemak yang sehat. Jadi saran saya, kalau mau sekarang pengen goreng-gorengan, misalkan coba dikurangi dulu goreng-gorengannya. Usahakan tidak menggoreng. Caranya gimana? Banyak. Dipanggang bisa, di oven bisa, dikukus bisa, direbus bisa, di grill bisa, ya. Atau kalau enggak diapain? Kalaupun memang pengen digoreng-goreng, pakai minyak kelapa. Hah? Dipepes, itu masuk apa itu? Dibakar ya, bakar. Dan kurangi itu juga ya, pesan saya aja, kurangi semua yang menggunakan plastik. Zaman dulu tuh saya ingat banget. Zaman dulu saya masih bantuin orang tua, apa namanya, di tokonya itu kalau siang-siang saya disuruh beli makan, saya bawa rantang. Saya bawa rantang. Zaman dulu kan gak ada plastik kayak sekarang. Dan itu Masya Allah bagus banget sebenarnya. Kenapa? Anda bayangin ya, kayak misalkan yang Anda beli soto, beli sop, sepanas-panas itu masuk ke dalam plastik coba. Saya nggak tega makannya, nggak mau. Sekarang itu kalau saya pengen makan sesuatu yang berair, ada kuah, itu saya bawa rantang dari rumah. Biarin deh dibelain tradisional. Bawa rantang, di rumah saya punya rantang. Ya, entah stainless, entah apa, pakai rantang tuh. Jadi mulai sekarang kalau mau beli yang panas-panas itu pakai rantang. Anda mau misalkan beli apa? Kemarin tuh saya beli apa? Kayak tekwan gitu kan. Lagi pengen makan tekwan, makan aja. Pakai rantang, bawa rantang dari rumah. Kurangi plastik. Ya, seperti itu. Nah, apalagi yang kita bisa lakukan untuk menguatkan ya, menguatkan itu tadi. Ada beberapa cara tadi, bergerak. Ya. Minumnya tangan kanan, jangan tangan kiri. Kok dokter bisa kelihatan? Kelihatan lah. Dari belakang tuh saya kelihatan. Yang tidur, yang serius, terbaca semua dari depan.
yang agak-agak kelihatan. Saya sedang membaca Anda sekarang, ya, yang lagi banyak masalah, wajah itu kan cerminan di hidup kita. Dulu pernah ketemu orang lihat mukanya, sebenarnya orang nggak lama nih hidupnya. Saya lihat wajahnya, kan wajah itu kan cerminan hati, cerminan perut. Lidah kita juga cerminan dari akhlak. Kebaca semua. Saya bilang ini kayaknya nggak lama nih orang mati, saya bilang. Tapi nggak tahu matinya kapan. Kelihatan semua di situ kayak nggak ada vitalitas hidup. Mukanya itu nggak ada. Apa ya? Aura energinya itu nggak ada. Pucat semua. Kelihatan di muka. Jadi jangan tatap saya. Karena saya tahu masalah Anda dari muka. Baik, yang selanjutnya adalah move. Jadi move itu maksudnya apa? Bergerak. Jadi mulai sekarang kalau bisa Anda 6.000 langkah sehari, 6.000 sampai 8.000 langkah sehari. Cara ngitungnya gimana? Gimana ya? Nanti coba dihitung aja, sekilo itu berapa ribu? 1.000 meter, sekilo itu kan 1.000 meter ya. Itu di Google banyak tuh. Coba dihitung. Anda bisa 6.000 sampai 8.000 langkah sehari. Jos, mantep banget itu. Apalagi langkahnya begini. Maksudnya langkah begini itu apa? Dia nggak datar. Itu lebih cepat. Powernya dapat nanti. Makanya kalau Anda yang treadmill, yang biasa ikut-ikutan treadmill atau apa olahraga gitu tuh, coba nanti cobain treadmill ala-ala saya. Saya kalau treadmill nggak treadmill normal, treadmillnya abnormal, nggak normal. Saya sudutnya paling tinggi, 15 derajat. Ya. Lalu berapa lama? 30 menit biasanya tuh. Jalan aja. Kecepatannya 3, hanya 3. 30 menit jadi 30, 3, 15. Patokannya 3, 15, 30. 3 kecepatannya, 15 derajat, 30 menit. Oh itu udah gemrobios itu. Ya, ibu-ibu kalau misalkan pasarnya nggak jauh-jauh banget, jalan kaki aja. Lumayan kan? Patokannya 6.000. Itu cara yang paling baik untuk apa? Menyehatkan petugas. Ya, gampang kan? Gampang. Murah, bukan murah, gratis malah. Ya, seperti itu.